Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Ro'at Marlin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini hari Senin 13 Juli 2020. Izinkanlah kami dari Desain Ro'at Marlin Royan akan membunyikan firman-Nya Allah di dalam Al-Quran pada surat ke-32 juz 21 30 ayat di dalamnya, yakni surat As-Sajdah atau sujud. Nanti kita akan dibawa oleh Allah, kita akan mendengarkan bersama kalimat-kalimatnya Allah. Antara lain, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Juga ada kalimat antara lain, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediaman. Dan juga ada kalimat, adapun orang-orang yang fasik atau fakir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Baiklah, mari kita simak bersama surat As-Sajdah dalam surat ke-32. Surat As-Sajdah yang berarti sujud. Kata para ulama, kelak kalau kita di dunia sering membaca kalimatnya Allah surat As-Sajdah, kelak kita di padang mahsyar yang sangat panas, di mana matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Kata para ulama, surat As-Sajdah akan menaungi kita di atas kepala kita, sehingga kita merasakan kesejukan yang tiada tara. Kita meyakini sesuatu yang gaib, yakni sesuatu yang entah berapa ribu tahun kemudian kita berada di padang mahsyar dalam kepanasan. Dan marilah kita di dunia sering-sering membaca kalimatnya Allah, dan termasuk surat As-Sajdah atau terjemahannya sujud. Mari kita segera menyimak di dalamnya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui terjemahannya. Ayat kedua, Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga dari surat As-Sajdah atau sujud. Am yakuluna taroh bal huwal haqqu mir rabbika litungdira qaumama atahum minadiri min qablika la'allahum yahtadun. Tetapi
Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Ayat keempat dari surat As-Sajdah atau sujud. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagaimana tidak ada seorang pun, bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat kelima dari surat As-Sajdah atau sujud. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ke-6. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang. Ayat ke-7 dari surat As-Sajdah. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Ayat ke-9 dari surat As-Sajdah atau sujud. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat 10 dari surat sujud atau As-Sajdah. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Lanjut ayat 11 dari surat As-Sajdah dalam kitab sucinya Allah Al-Quran, yang di dunia kita bisa menyentuh dan membacanya, sementara dia tersimpan rapi abadi dalam lauh mahfuz. Ayat 11. Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Ayat 12 dari surat sujud. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin. Ayat ke-13 dari surat sujud atau As-Sajdah dalam surat ke-32. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku, pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Ayat 14 dari surat As-Sajdah atau sujud. Maka rasakanlah olehmu azab itu, disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat.
Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 15 dari surat Sujud. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ayat 16 dari surat As-Sajdah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sambung di ayat ke-17 dalam surat Sujud. Mereka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ayat 18 dari surat As-Sajdah. Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Ayat 20 dari surat Sujud. Ayat ke-20 dari surat Sujud atau As-Sajdah. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Ayat 21 dari surat As-Sajdah. Al-Quran, kitab sucinya Allah, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang duduk di depan Nabi Muhammad berjarak 2 kali panjang busur panah. Ayat 20. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Ayat 21. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Izinkan kami mengulangi di ayat ke-21 dalam surat As-Sajdah atau Sujud. Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ke-22 dalam surat Sujud atau As-Sajdah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ayat 23 dalam surat Sujud atau As-Sajdah, surat ke-32, juz 21. Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran.
Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Ayat 25 dalam surat As-Sajadah atau sujud. Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan? Ayat 27 dalam surat sujud atau As-Sajadah. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Ayat 27, izinkan kami mengulangnya, yang berada di dalam surat sujud. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Ayat 20, firman-Nya Allah di dalam kitab suci Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada para penerjemah ahli bahasa yang telah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, sehingga kita semua di generasi saat ini dengan nikmat dan bahagia bisa mengerti apa yang diucapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Lanjut di ayat 28 dalam surat As-Sajadah atau sujud. Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ayat 30. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Demikian ayat 30 yang akan kami ulang sebagai ayat penutup atau ayat terakhir dari surat ke-32, surat As-Sajadah atau terjemahannya sujud. Ayat penutup atau ayat ke-30. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan masukkanlah kami semua yang saat ini menyimak surat-Mu Allah, surat As-Sajadah. Masukkanlah kami semua ke dalam
hamba-hambamu yang yakin kelak ada hari yang abadi, entah berapa ribu tahun kemudian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini dari Desain Roat Martin Royen sudah membunyikan firman-Nya Allah dalam Al-Quran, yakni surat ke-32 As-Sajdah atau sujud. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang selalu suka berlapar-lapar di dunia, berlapar-lapar agar selalu dekat dengan Sang Pencipta. Insya Allah semoga kita semua bisa meniru jejak Nabi Muhammad dengan suka berlapar-lapar dengan melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid tengah bulan 3 hari, dan puasa yang tertinggi yakni puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga goresan roh kita, desain roh kita, semampang masih ada waktu dan kita masih bernafas di dunia, semoga desain roh kita semua mendesainnya dengan sempurna, paling tidak menuju sempurna. Insya Allah. Wahai bangsa Indonesia yang merdeka, kita berbahagia. Setiap saat di rumah kita ditemani yang tidak pernah mengantuk, yang tidak pernah tidur, dan bisa kita ajak bicara kapanpun kita mau, yakni Al-Quran, kitab sucinya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahman. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu hana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujata ya rabbal alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah,
Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu esok hari dengan desain Roat Marlin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan surat-suratnya Allah yang lain yang berada di dalam Al-Quran yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, sementara tersimpan abadi dalam Lauh Mahfuz. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah.